Dewa Perang Bab 118. Nathan melihat sekeliling dan mencibir. Namun, aku tidak terpikir kasino milikmu terlihat seperti tempat di mana kamu bisa kehilangan 3 triliun. Itu karena ayah mertuamu bermain terlalu besar. Dia menang 1 miliar kemudian ingin menang 1 triliun. Siapa yang harus disalahkan jika kalah? Masalahnya adalah main curang telah melanggar aturan. Siapa yang bisa terima hal ini? Rudolf melambaikan tangannya. Odin dan beberapa orang ditarik masuk. Katakan. Apa yang aku katakan barusan itu benar? Tanya Rudolf. Odin dan yang lainnya segera berkata. Ya, itu benar. Ketika dia memenangkan 1 miliar, kami membujuknya untuk berhenti. Tapi, dia serakah. Memenangkan 10 miliar. Ingin memenangkan 1 triliun. Dan pantas kehilangan. Bahkan bermain curang. Bagaimana kami bisa memiliki teman seperti dia? James tercengang. Luar biasa melihat teman-temannya. Kalian menjebakku. Kamu merencanakan untuk menjebakku. James berkata dengan marah. Odin memelototinya. Kami memaksamu. Bukannya kamu yang mau. Dari awal sampai akhir apa kami menyentuhmu? James terdiam. Semuanya atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Salahkan dia karena serakah. Kirana juga mengerti bahwa ini adalah penipuan. Jadi dia berbisik kepada Nathan. Bagaimana kalau kita memanggil polisi? Tidak. Akan lebih merepotkan untuk memanggil polisi. Takutnya mereka akan berbuat kejam karena panik. Kata Nathan. Setelah mendengar percakapan itu, Rudolf mencibir, panggil polisi. Ya boleh. Uangnya dia pinjam dari seseorang. Dan ditulis dengan jelas hitam di atas putih. Dan berbagai dokumennya digadaikan. Semuanya legal. Meskipun kalian memanggil polisi, pengadilan akan menyita semua properti dan rumah keluarga Andersen. Semua orang memandang James dengan curiga. James mengangguk. Dia memang memberikan semua properti perusahaan, sertifikat tanah dan rumah. Setelah kehilangan uang, dia pergi ke rumahnya dan rumah besar keluarga Andersen, dan mencuri semua dokumen ini. Dia menggadaikan barang-barang ini dan pinjam uang, berharap bisa balik modal. Akibatnya, semua kalah, dan mereka berutang 3 triliun sekaligus. Jangan beritahu ayah. Jika ayah tahu bahwa aku telah menggadaikan semua properti keluarga Andersen, dia akan memukuliku sampai mati. James berkata dengan cepat. Rudolf seperti sudah menguasai orang-orang ini. Dan mencibir, panggil polisi atau opsi lain. Kalian yang putuskan. Kali ini, Kirana tercengang. Nathan berwajah geram. Dia mengerti bahwa ada pihak yang sengaja menjebak mereka dan pastinya merencanakan segalanya. Sudah dipikirkan? Tanya Rudolf. Kami tidak memanggil polisi. Kami akan membayar uangnya. Tapi kami tidak dapat menghasilkan 3 triliun dalam sesaat. Bisakah Anda memberi kelonggaran selama beberapa hari? Kirana bertanya. Oke. Tidak masalah. Rudolf mencibir lagi. Aku tidak takut kamu kabur. Jika kamu kabur, aku akan mencari Philip Andersen. Tapi bisakah jari ayahku tidak dipotong? Kirana bertanya. Baik, ku beri kalian muka. Sekarang bawa orang ini pergi. Tetapi bila 1 hari tidak bayar, maka potong 1 jarinya. 2 hari berarti 2 jari. Rudolf tersenyum sinis. Oke. Kami janji. Akhirnya, Nathan dan lainnya pergi dari sini bersama James. Setelah tiba di pintu, Amanda menangis dengan cemas. Bagaimana ini? Di mana bisa dapatkan 3 triliun? Sekarang juga hanya bisa menunda sesaat. Selain membayarnya, tidak ada cara lain lagi. Kirana menghela nafas. Melihat Nathan tertawa, James berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Cepat pikirkan cara. Dasar bajingan yang tidak berguna. Jika aku memiliki menantu yang baik, masalah ini akan diselesaikan dalam hitungan menit. Kalau kamu hanya sepotong sampah, ini salahmu hari ini. Bab 119. Mendengar ini, Nathan tercengang. Dia menatap James dengan tak percaya. Jelas dia yang kalah dan kehilangan uang. Bagaimana bisa itu salahku? Kirana sedikit marah. Ayah, apa yang kamu katakan? Ini salahmu. Apa urusan dengan Nathan? Mengapa tidak ada hubungannya dengan dia? Jika dia adalah Nathan yang dulu, bukankah mudah mengambil 3 triliun? Sekarang 3.000 saja tidak ada.
James menatap Nathan. Bukankah kamu hebat? Kamu kenal Dewa Perang Kunlun. Bila kamu mampu, selesaikan masalah ini. Ku beritahu, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kamu bercerai dengan Kirana. Aku, James, akan melakukan apa yang aku katakan. James ketakutan dan menaruh semua kemarahannya pada Nathan. Amanda memelototinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sekarang temukan cara untuk meminjam uang. Ayo pulang dulu. Tunggu sampai Nathan dan lainnya pergi. Rudolf menelepon, Tuan Muda Garrett. Semua yang Anda pesankan sudah selesai. Oke. Beberapa jam lagi. Kamu langsung cari Philip Andersen. Suara di ujung telepon. Titik 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 titik. Setelah kembali ke rumah, James berkata, istriku, hanya kakak dan ipar perempuanmu yang bisa membantu kami. Sebelum mereka pergi, ayo pergi dan pinjam uang. Sekarang larut malam. Kesana malah akan membuat mereka marah. Mari kita tunggu besok. Amanda memelototi James dengan ganas. Kirana berkata dengan wajah muram. Ada apa dengan ayah? James menjelaskan prosesnya dengan hati-hati. Pada awalnya, James sangat beruntung. Memenangkan puluhan pertandingan berturut-turut dan memenangkan puluhan miliar. Ketika dia mencoba memenangkan 1 triliun, dia kalah. Sekarang aku baru sadar pasti ini jebakan. Odin, bajingan-bajingan ini. James mengutuk dengan marah. Kirana mengangguk. Itu pasti jebakan. Ada 2 solusi sekarang. Pertama, bayar uangnya. Kedua, temukan orang yang menjebak Anda dan selesaikan masalah sampai akarnya. Saranku solusi yang kedua. Jangan bayar uangnya dulu. Dan cari tahu masalahnya. Kata Nathan. James memelototinya dengan sengit. Apa kamu sengaja? Mereka mengatakan. Tunda 1 hari berarti potong 1 jariku. Jika kamu tidak membayar uang itu sekarang, masih mau mencari tahu kebenarannya. Tunggu kamu tahu segalanya. Aku bahkan tidak punya jari kaki. Oke. Berhenti berdebat untuk saat ini. Saat fajar. Pergi cari kakak dan ipar untuk meminjam uang. Amanda berkata dengan marah. Kemudian Nathan diam-diam pergi. Kirana merasa tidak aman. Dia memikirkan cara lain dan juga pergi. Di pagi hari, semua orang di rumah besar keluarga Andersen masih tenggelam dalam mimpi indah. Tiba-tiba suara ledakan. Pintu dibanting terbuka. Puluhan pria berotot bertato bergegas masuk dari luar, mengancam. Mereka datang langsung ke aula rumah Andersen. Philip dan yang lainnya segera datang. Setelah melihat orang-orang ini membuat mereka ketakutan. Apa yang kalian lakukan? Jangan main-main. Kalian menerobos rumah pribadi. Philip memarahi. Rudolf tidak mengatakan apa-apa. Dan segera melemparkan surat utang kepadanya. Setelah Philip dan yang lainnya membacanya, ekspresi mereka sangat berubah. Apa? James berutang 3 triliun. Ambil properti perusahaan keluarga Andersen dan semua real estate sebagai jaminan. Mata Philip menjadi gelap. Dan dia hampir pingsan. Rudolf tersenyum dan berkata, nah, sekarang semua properti keluarga Andersen sudah digadaikan pada aku. Termasuk rumah besar ini. James menggadaikan sertifikat real estate dan dokumen lainnya ke perusahaan kami. Ini semua prosedur formal dan legal. Bersambung.